Selamat datang di Obrol-Obrol dan kali ini, di Obrol-Obrol ini gue bakal ngobrol dengan seseorang yang memang punya kapasitas sebagai seorang, psikolog buat anak, remaja, dan juga keluarga dan juga merupakan founder dari, ruangtumbuh.id. Kenapa? Karena ternyata pandemi ini memberikan efek yang luar biasa baik buat keluarga, pasangan, maupun juga anak-anak. Nah itu yang bakal kita obrolin, ada Mbak Irma Gustiana, Halo, hai. Mas Niko. Sehat Mbak Irma? Alhamdulillah harus Alhamdulillah, sehat. harus sehat. Tapi bagaimanapun kesehatan bukan cuman fisik, kesehatan pikiran juga Mental, penting, mental ya. betul. Fisik sama mental tuh udah sepaket. Iya, apalagi apalagi pandemi ini udah Betul. setahun lebih, Setahun lebih, kita empat menghadapi belas mau pandemi. 15 bulan kalau nggak salah Yes, deh, betul. heeh. Dan akhirnya memang ujung-ujungnya harus diakui ternyata bukan cuman Mhm, dampak, keuangan, dampak mhm, finansial, mhm, mhm, ataupun juga dampak fisik, mhm, buat orang-orang yang terpapar, tapi juga betul, ternyata, banyak juga dampak secara, psikologis gitu kan betul, terhadap, masyarakat gitu Mbak Irma. betul. Tapi anyway, artinya memang lu sebagai seorang psikolog mengambil spesialisasinya untuk anak, remaja, dan keluarga ya? Benar. Jadi Oke. memang passion-nya di situ dan penanganannya juga kasus-kasusnya anak, remaja, dan keluarga, Oke, sebelum gitu. mungkin sebelum kita ngobrolin topik lebih berat kan setahu gue Mhm. psikologi itu kan memang ada beberapa pemecahan ya ketika Ya, ketika ini ada prodinya, prodi, heeh, program prodinya, program pendidikan. pendidikannya. Kalau nggak salah Heeh, emang, psikologi yang buat, klinis yang anak remaja anak, keluarga, kemudian, betul. bisnis Ya. juga ada ya kalau nggak salah yang buat perusahaan biasanya Organisasi dan industri, heeh, ini biasanya buat HRD kalau itu ya? HRD, Heeh, betul. habis itu apa lagi Terus ya? pendidikan, Heeh, terus, klinis dewasa. Jadi klinis dibagi dewasa? 4 itu, Oh dibagi gitu. 4, oke. Itu Nah kalau di kampus aku ya, heeh. latar belakang aku di UI memang itu, Heeh. 4 itu Oh, baginya. oke. Ya meskipun memang setiap kampus biasanya punya Ada tambahannya, ya heeh, beda-beda, beda-beda. betul. But anyway akhirnya mengambil spesifik, anak, remaja, dan keluarga, Keluarga, ya betul. kan. Karena Mhm. memang ini ternyata memberikan efek yang luar biasa, di efek Mmm, pandemi ini. betul. Correct me if I'm wrong, Mhm, mungkin lu sebagai seorang, psikolog juga pastinya kan, membaca jurnal-jurnal mhm, kesehatan, kemudian mhm, juga data-data statistik yang ada mhm, gitu. mhm, Berdasarkan, data-data yang gua baca ya, Mbak Irma ya, mhm, mhm. ternyata selama pandemik ini terjadi peningkatan dalam kekerasan dalam rumah tangga dan juga, peningkatan dalam perceraian. Is it correct? Correct, Bener banget, ya? bener, bener, Dan heeh. signifikan ya kalau nggak salah ya? Signifikan dan itu juga, yang masuk ke klinik gitu Mhm ya, mhm mhm. klien-klien yang datang ke klinik isu Mhm KDRT-nya, mhm. itu juga meningkat gitu. Jadi Oke. kelihatan banget di, 15 bulan ini Mas Tiko, Oke, gitu. tapi KDRT yang kita maksud di sini bukan cuman sekedar kekerasan dalam bentuk abusing fisik ya sebenarnya ya? Mhm, mhm, Eee, fisik, mental ya, ya, terus kemudian, ekonomi, ekonomi. ekonomi. Jadi memang kalau, rumusan KDRT itu terbagi akan Mhm, 3 hal itu kebanyakan ya. betul, Kalau fisik ya kita lihat ada, hasil visum dan segala apa itu kan memang bisa bekasnya, terlihat bekasnya. betul. Tapi mental kan juga susah ya? Mental susah dilihatnya secara fisik, Heeh, enggak, karena kan iya scars-nya di dalam hati ya, iya, scars-nya di dalam gitu ya, mhm luka mhm. emosionalnya di dalam. Tapi biasanya manifestasinya akan kelihatan dari perilaku sih, Oke tindakan-tindakan yang paling sering dia lakukan. Nah, itu akan kelihatan oke. perbedaannya, Nah, gitu. tapi kalau dari sisi psikologi, Mbak Irma, boleh Mhm, di-share nggak? Kalau maksudnya ya kalau gua kan berasumsinya gini, gua sebagai orang mhm, awam ya, yang tidak punya mhm, latar mhm, belakang, pendidikan psikologi. mhm, KDRT ini meningkat kan sebenarnya memang KDRT atau kekerasan dilakukan oleh seseorang itu bisa, diakibatkan oleh beberapa hal. Salah satunya kalau menurut gue nih ya, mhm, mhm, satu memang karakter. Karakter itu kan diperoleh dari mhm, proses tumbuh kembangnya si oknum itu sendiri. betul, Kemudian, seseorang bisa menjadi emosional kalau menurut gua mhm, karena memang, ya tingkat stres, stres, kemudian mungkin efek-efek dari mhm, ya apalagi dengan pandemik ini orang kan betul, banyak kekhawatiran yang terjadi. mhm, mhm, Emang betul. latar belakang seseorang bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu seperti itu? 2 di antara beberapa. 2 di antara Gitu, beberapa? Apa heeh. aja? Apa Jadi aja kalau mungkin pertama kan share? tadi karakter, Mhm, karakter seseorang ini kan memang kalau tadi Mas Tiko bilang kan terkait dengan perjalanan hidup, mhm termasuk mhm. semua hal terkait dengan traumatic event.
Ya, gitu ya. Jadi kalau dia ada pengalaman personal yang membuat dia trauma, itu bisa mengakibatkan seseorang memang punya masalah nih secara triggering mental, ya. Mhm, triggering. Terus mhm. kemudian juga stres, ini juga Oke. paling banyak gitu ya. Mhm. Jadi membuat orang jadi sumbu pendek gitu. Jadi Yes. tidak mampu untuk berpikir rasional. Mmm, Nah, contohnya aja gimana? Kayak misalnya pandemi yang kemarin, mhm, daring, ada kasus-kasus yang menasional nih Mas mhm Niko mhm, ya. Jadi ada ibu yang kemudian dipicu daring, terus mhm. kemudian kan membunuh anaknya. Oh, iya iya Ada iya yang iya di iya 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 Banten, iya 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 ya. iya. Jadi itu sih sebenarnya udah akumulatif gitu ya, Mhm, dari stres yang panjang, dari ini hanya pemicu, ya. mhm, Terus kemudian juga memang ada pengaruh dari misalnya, alkohol, mhm. ya, terus dia nafza, ya itu bisa Mmm, terjadi. Terus kemudian disharmonisasi pasangan, memang, di dalam keluarga isu komunikasinya tuh nggak hangat. Ya, oke disitulah memicu gitu, sehingga oke. seseorang kok bisa sih begitu teganya melakukan tindakan kekerasan, baik kepada pasangannya atau juga kepada anak-anaknya, terutama di masa pandemi seperti ini ya, karena Iya kan memang, ya banyaklah teman-teman kita yang nggak beruntung ya Mas Niko, iya. di-PHK, terus kemudian struggling, lalu anak-anaknya masih balita, Iya. rewel, nah ini memicu gitu. Oke. Ya Mhm, sebenarnya mungkin akhirnya udah punya ya mungkin kayak karakter gitu, memang sudah mhm, sudah ada tapi ditambah stres akhirnya, betul, udah nggak bisa ngontrol. betul. Iya kan, akhirnya memang kan sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dihindari apabila seseorang bisa mengontrol dirinya kan. Betul, Bener. regulasi emosi. Regulasi emosinya yang teratur dengan baik sebenarnya. Tapi Itu. tapi jadi penasaran sih, Mbak Irma, Mhm, maksud gue mhm, memang secara, pandemik ini gitu ya, mhm, keluarga itu kan bisa sebenarnya orang selalu bilang, "Kembalilah ke keluarga, mhm, kembalilah ke rumah," mhm, karena mhm, seharusnya mhm, itu it's mhm, your happy place, mhm, actually. mhm, It's supposed to mhm, be your mhm. happy place. Iya, Tapi kenyataannya ternyata ya kita nggak bisa bohong, dengan stres yang ada, dengan mhm, pressure yang ada, mhm, mhm, dengan ketidakpastian yang ada, akhirnya membuat betul, akumulasi begitu luar biasa. betul, Dari sisi psikologis, mhm, sebenarnya kita ngomongin grown up dulu deh ya, mhm, yang mhm, adults ya, yang adults betul, sebagai, mhm, sebagai keluarga ini kan kita nggak bisa bohong, anak-anak iya mereka memang punya karakternya, tapi kan yang betul, controlling emotional lebih harus bagus itu kan parent-nya, betul, kita yang adult-nya. yes, How we gimana caranya nih supaya supaya kita at least, mengurangi resiko kemungkinan terjadinya baik ya tadi kekerasan dalam rumah tangga atau mhm, disharmonisasi mhm, keluarga ataupun mhm, juga, tingkat stres sebenarnya seperti apa mhm. sih akan lebih enaknya? Oke, kalau aku mau bicara sedikit mengenai teori nih ya, gitu Heeh heeh, ya. iya iya, Jadi, ketika kita ngadepin pandemi pertama kali, itu mhm, kan kita shock, iya, ya kan? Kita nggak siap, mhm, karena berpuluh-puluh tahun kita nggak pernah mengalami ini. Ini kan iya, pengalaman pertama banget ya, kita yes, mengalami ini. for this Lalu kemudian generation, ya, betul. Terus kemudian kalau shock itu sudah pasti kan ada ketidaksiapan secara mental. Saya iya mesti ngapain ya? iya, Dan kemudian yang kedua, ada tahap yang denial. mmm, Gitu, denial dia sudah mulai gimana ya, ini, gue harus di rumah terus, ketemunya istri oke, gue lagi, suami gue lagi, anak-anak lagi, iya, 24 jam dalam seminggu. Nah, ada ketidaksiapan di situ, saya harus ngapain, nah itu kan mempengaruhi nih oke, organizing-nya dia seperti apa. iya Lalu kemudian dia belum bisa accept kan. iya, Nah, jadi yang penting banget sebetulnya adalah bagaimana seseorang menerima dulu keadaan ini. oke, Harusnya ya Mas Niko, ini sudah mhm, 15 bulan, iya, adaptasinya sudah mulai bagus sebetulnya yes, setiap keluarga. Tapi ternyata masih banyak yang struggling juga di situ. Ya balik lagi gitu ya, faktor individual karena misalnya mungkin ada yang, kurang bisa memahami situasi, terus kemudian juga ditimpa dengan, deadline kerja karena banyak sekali ternyata kerjaan jadi lebih banyak iya iya di iya iya masa iya, pandemi ini gitu, iya sehingga mereka kesulitan untuk membagi waktu yang yes. ideal. Ya, Kalau dulu kerjaan offline itu udah jelas ya kan 95, jam 9.5 ya. lembur ya udahlah Jam ya 7 jam sibuk 8 jam 7 jam lah, 8 pulang. itu Nah juga nggak tiap sekarang hari. nggak tiap hari, Heeh, sekarang kadang-kadang on call harus meeting jam ya, 9 malam, yes, Minggu dipakai, jadi ada ya, batasan. oke, Nah ini kan kalau orang nggak mampu untuk mengorganize ya, mhm ini mhm, pasti akan memicu persoalan dalam keluarga, gitu. oke Jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana accept dulu, menerima, oke, oke ini adalah kondisi, mhm, lalu regulate gimana. Yang paling oke, regulasi itu kuncinya nih, kuncinya sebenarnya
ada pada teknik pernafasan sih, gitu. Uh, Jadi, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, mhm, ada beberapa, mhm, kita kan diminta untuk, apa nih next-nya, kita iya, mau responsif atau reaktif terhadap iya, persoalan itu. Nah, biasanya dengan sedikit memberi ruang pada diri, mhm, ya kan, untuk regulate, ya, mhm, itu mhm, dengan breathing teknik aja sebenarnya bisa cepat gitu kan. Lalu oke, kemudian kita jadi bisa berpikir, opsi apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah gitu. oke, Dan kemudian kalau kita punya pasangan di rumah, ya kita ngajak ngobrol gitu, apa sih kendala kita. Jadi jangan disimpan sendiri deh. oke, Regulasi itu gitu, jadi terkait sama diri sendiri, tapi juga melibatkan tim. oke, Kalau aku bilang pasangan tuh tim, bukan support system. oke, Jadi melibatkan tim untuk mau bekerja sama dalam meregulasi diri dan keluarganya, ya. gitu. Karena memang harus diakui pandemi ini dengan, kebanyakan kerja di rumah ya selain pressure mungkin ada yang terdampak secara ekonomi, terdampak Mhm, secara, mhm, kesehatan dan segala apa, mhm. akhirnya pekerjaan ada tapi menumpuk, malah bejibun Menumpuk, gitu ya. Di betul. satu sisi artinya gue bersyukur juga ya kalau dari dulu Mhm. kerjaan gue selalu tidak pernah, jelas waktunya ya, ya kayak nge-MC, Iya siaran kita iya iya iya. artinya memang gue sebenarnya sudah membentuk untuk tidak terbiasa, dalam bentuk Betul apa ya, betul. istilahnya tuh kan orang kan ada, pattern-nya kan. Nah Iya kalau iya kerjaan iya. gue kan emang nggak ber-pattern ya, Iya, bisa sama, kerjaannya heeh, Mas Niko sama aku juga sama gitu. Jadi iya sebenarnya iya tuh, ya udah, praktek seminggu 3 kali iya, misalnya heeh kan, heeh terus heeh, gue ngatur jadwal sendiri iya, gitu kan. heeh heeh, Anak-anak homeschooling juga sama, mereka nggak kena dampak iya gitu iya, kan, betul karena betul, ya udah gitu, bertahun-tahun mereka homeschooling nggak pakai yang harus bangun jam berapa, pakai iya seragam betul, dan segala macam. Jadi memang habituasi gitu ya. Jadi ya iya kebiasaan lama, terus kita harus menyesuaikan sama yang baru itu kan proses. Nah, iya kebetulan dirimu kan, sudah terbiasa iya iya, dengan untuk ritme jadwal ya, itu, untuk jadi jadwal, heeh untuk jadwal gitu heeh, kan, iya. gitu. Tapi kan mesti fit in kepada kebiasaan anak-anak yang baru Yes, kan, betul. gitu. Itu sih yang emang akhirnya emang menjadi tantangan juga, konteksnya Betul. seperti itu. Tapi Mhm, maksudnya gini, biasanya gue nggak tahu ini benar atau enggak gitu ya, Mbak Irma, sedikit mhm, agak mhm, karena kan sebenarnya apapun yang terjadi dalam keluarga itu, apalagi di masa pandemi ini, kalau menurut gua adalah karena tingkat stres atau mhm, pressure yang memang, begitu kuat. mhm, Karena ya itu dia tadi, banyak yang belum acceptance-nya, mhm, banyak yang betul, belum menerima bahwa yuk kita beradaptasi. Kita mhm, kita manusia terbiasa sebagai makhluk sosial, bersosialisasi dengan mhm, ini, betul, tiba-tiba kita terkukung sebisa mhm, mungkin mengurangi interaksi dengan orang lain. mhm, Nah, mhm, eee, untuk urutannya, benar atau tidak, mhm, secara psikologi gitu ya, biasanya mhm, dengan tingkat pressure atau, tekanan yang dihadapi dalam hidup, biasanya ada, anxiety, iya, kecemasan, mhm, ya kan. Nah, betul, kalau dari kecemasan kemudian ke stres dan stres itu akan ke depresi, mhm, tingkatannya seperti itu ya. mhm, Mungkin mhm, boleh nggak dikasih tahu secara theoretically untuk, mhm, psikologinya, mhm, biasanya ditunjukkan dalam bentuk apa nih? Buat mmm, anxiety-nya seperti apa, mhm, mhm, stresnya seperti apa, kemudian ketika sudah meningkat ke depresi itu seperti apa, mhm, mhm, gitu. oke, Mumpung biar nggak bingung nih ya, mhm, psikolog dan psikiater itu adalah kalau, dua-duanya sebenarnya berhubungan dengan kejiwaan, ini adalah betul, pemahaman saya, karena mhm, kita masih ngomongin adult, mhm, ini gimana nih, mhm, caranya untuk kita handling stres kita secara sisi mhm, psikologisnya, mhm, reducing, the pressure in our brain lah istilahnya gitu. mhm. Jadi udah burn out gitu ya, Iya, udah heeh panas heeh. banget Heeh gitu heeh ya. heeh. Jadi